Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina Saila Putri Dilia dengan NPM 24 1120008 dari Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi dalam matematika SMA yaitu eksponensial. Konsep dasar eksponensial, eksponensial adalah bentuk matematika yang menyatakan perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N dengan keterangan A sebagai basis atau bilangan pokok, N sebagai eksponen atau pangkat, dan A dikalikan dengan dirinya sebanyak N kali. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada perkalian basis sama, yang dimana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka sesuai dengan sifatnya, maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 berubah menjadi 2 pangkat 3 ditambah pangkat 4, yaitu 2 pangkat 7. Hasilnya ada 128. Selanjutnya ada perkalian pangkat sama, yang dimana A pangkat M dikali B pangkat M memiliki dua pangkat yang sama, maka menghasilkan AB pangkat M. Basis dikali pangkat tetap. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Maka dapat dituliskan dengan 2 dikali 3 pangkat 3, yaitu 6 pangkat 3, yaitu 216. Selanjutnya adalah pembagian basis sama. Pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi dia perkalian itu ditambah, maka kalau pembagian itu dikurang. Pangkatnya dikurangkan, atas dikurangi bawah. Contohnya ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Maka menghasilkan 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27. Selanjutnya ada pembagian pangkat sama. Basis dibagi pangkatnya tetap. A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Contohnya, 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, maka 8 dibagi 2 itu 4, 2 ya tetap, maka 4 pangkat 2 yaitu 16. Selanjutnya ada pangkat 0, yang dimana A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A elemen R dan A tidak sama dengan 0. Dan A inverse M sama dengan 1 per A pangkat N untuk A elemen R dan A tidak sama dengan 0, dan N adalah elemen bilangan bulat. Jadi kalau A pangkat 0 itu kan sama dengan 1, maka contohnya 7 pangkat 0 itu 1. Begitupun kalau misalnya dia punya soal 9 pangkat 0, maka hasilnya tetap 1, karena A pangkat 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya ada pangkat negatif, yang dimana A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 2 min 3, atau 2 pangkat min 3 sama dengan, maka dapat kita ubah dengan 1 per 2 pangkat 3, yaitu 1 per 8. Selanjutnya, ada pangkat yang dipangkatkan. A pangkat M pangkat M menjadi A pangkat M dikali N, yaitu pangkatnya dikali. Contohnya, 2 pangkat 3 pangkat 4, maka dapat dituliskan dengan 2 pangkat 3 kali 4, yaitu 2 pangkat 12, menjadi 4090. Selanjutnya ada pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, sifatnya ada A pangkat M per N, yang dimana akar A pangkat M itu akarnya N. Dengan M dan N bilangan bulat, N lebih besar dari 0. Contohnya, 32 pangkat 3 per 5, maka menjadi akar pangkat 5, 32 pangkat 3 itu 8. Selanjutnya ada persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk persamaan eksponensial memiliki bilangan pokok atau basis yang pada kedua ruas yaitu A konstan, namun memiliki pangkat yang berbeda yaitu fx dan gx. Supaya menjadi sebuah persamaan yang benar, pangkat harus dibuat sama pada kedua ruas yaitu fx dan gx. Jika AFX sama dengan AGX, maka FX sama dengan GX dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kita masuk ke contohnya. Contoh persamaan eksponensial.
1. Tentukan persamaan dari 3 pangkat 2x min 7 sama dengan 27 pangkat 1 min x. Dengan penyelesaian, langkah pertama adalah samakan terlebih dahulu basis pada kedua ruas, yaitu 3 pangkat 2x min 7 sama dengan 27 pangkat 1 min x. Dan samakan dulu, karena 27 merupakan basis dari 3, yaitu 3 pangkat 3, maka dapat terbentuklah menjadi 3 pangkat 2x min 7 sama dengan 3 pangkat 3, 1 min x. Maka menghasilkan 3 pangkat 2x min 7 sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 1 min x. Kemudian gunakan bentuk persamaan di atas, yaitu 2x min 7 sama dengan 3 dikali 1 min x. 2x min 7 sama dengan 3 min 3x. Maka 2x kita samakan untuk kedua ruasnya menjadi memindahkan barisnya yang x kepada x dan konstanta kepada konstanta. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 3 plus 7, maka menjadi 5x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 5, yaitu x-nya 2. Selanjutnya ada pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponen merupakan bentuk lain dari persamaan eksponen, tetapi tanda penghubungnya menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering digunakan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan eksponen itu, yang pertama ada A, untuk bilangan pokok A lebih besar dari 1. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Contohnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 9x min 1 lebih kurang dari 3x min x plus 2. Penyelesaiannya, 9x min 1 kurang dari 3 min x plus 2 itu kita samakan dulu basisnya, yaitu 9 bisa menjadi 3, maka 3 pangkat 2, x min 1 lebih kecil dari 3 min x plus 2. Jadi 3, 2x min 2 dikurang 3 pangkat min x plus 2, maka basisnya adalah A sama dengan 3 lebih besar dari 1. Ini bisa kita coret tanpa dibalik ya. Jadi 2x min 2 lebih kecil dari min x plus 2. 2x min 2 itu 3x, karena 2x ditambah min x yang di ruas kanan, itu menjadi 3x, min 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2, maka menjadi 3x sama dengan kurang dari 4. X sama dengan x kurang dari 4 per 3. Selanjutnya ada B untuk bilangan pokok A kurang dari Selanjutnya ada B untuk bilangan pokok 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Jika A pangkat fx itu lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari g pangkat gx. Contoh, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 per 2 pangkat x plus 1 lebih kecil dari 1 per 2 pangkat 3. Penyelesaiannya, 1 per 2 x plus 1 lebih kecil dari 1 per 2 pangkat 3 itu, karena basisnya 1 per 2 dan 0 itu kurang dari 1 per 2 kurang dari 1, maka tandanya itu kita balik menjadi x plus 1 lebih besar dari 3, x lebih besar dari 3 min 1 itu 2. Dan ini adalah latihannya yang bisa kalian kerjakan. Nah, demikianlah presentasi atau penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.